Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar grafika dan komputasi visual mengenai simulasi game truck menggunakan GLUT. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, mulai dari Bayi Haki, silakan. Oke, terima kasih Yanin. Perkenalkan nama saya Muhammad Turbayhaki, NIM saya 240601201400048. Dalam proyek ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan truk dalam simulasi game truck ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Haki. Selanjutnya di sini ada Adinda, silakan. Halo, perkenalkan saya Adinda Destifani Zeniar dengan NIM 2406012012012 yang akan menjelaskan mengenai random object di sepanjang jalan. Thank you. Baik, terima kasih Adinda. Selanjutnya ada saya sendiri, Hana Nur Hadiana Zain, dengan NIM 240601201, 201, dan 48, yang akan menjelaskan mengenai collision atau tabrakan di program ini. Selanjutnya ada Rifan, silakan Rifan. Baik, terima kasih Hanan. Perkenalkan nama saya Rifan Fatoni Febrianto dengan NIM 240601201300073. Dalam proyek kali ini saya akan menjelaskan mengenai lantai dan pembuatan jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rifan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang program kami tentang simulasi game truck menggunakan GLUT ini. Oke, mungkin yang pertama dimulai dari Haki. Silakan Haki. Oke, terima kasih Hanan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan truk dalam simulasi game truck ini. Jadi untuk pertama-tama kita akan mendefinisikan apa saja yang akan digunakan dalam truk. Dalam truk ini akan dibuat komponen-komponen berupa yang pertama yaitu wheel atau roda, memiliki parameter X, Y, dan Z. Di sini merupakan parameter yang digunakan untuk menempatkan wheel tersebut. Lalu ada kontainer. Kontainer adalah gandengan yang akan dibuat di belakang truk. Memiliki parameter berupa posisi, float X, float Y, dan float Z. Jadi posisi ini nanti kalau 0 itu artinya posisi kontainer depan, dan posisi 1 berarti kontainer yang ada di belakang. Seperti itu. Lalu ada wheel depan, ini sama saja dengan wheel yang di atas, hanya saja ini untuk induknya ya, untuk mesin dari truk tersebut. Terus ada collision box ini. Collision box ini nanti akan berkaitan dengan collision yang nanti akan diterapkan dan dijelaskan oleh Hanan. Jadi collision itu bertujuan untuk mendeteksi tabrakan dari truk tersebut. Terus ada truk sendiri ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menggabungkan komponen-komponen yang telah dibuat tadi seperti wheel, kontainer, wheel depan, collision box nanti akan dipanggil pada suatu fungsi besar ini bernama truk yang memiliki parameter berupa putaran atau arah dari truk tersebut. Terus ada float X, float Y, dan float Z. Ini merupakan posisi dari truk saat ditempatkan. Setelah kita mendefinisikan berbagai fungsi-fungsi yang nanti akan dipanggil dalam pembuatan truk, kita akan membuat atau merealisasikan truk ini dalam truk.cpp. Oke, untuk pertama kita akan memanggil command.h. Command.h ini merupakan kumpulan library yang akan di-include dalam project ini. Jadi semuanya sudah di-pack dalam command.h tersebut. Lalu ada truk.h ini nanti yang tadi telah dijelaskan, ini berupa komponen-komponen yang tadi telah dijelaskan. Terus ada image loader.h dan image loader.cpp. Ini merupakan library tambahan yang dibuat untuk meload tekstur karena nanti kami akan menggunakan tekstur seperti itu. Lalu kita akan mulai mendefinisikan berbagai variabel yang berhubungan yaitu CP depan X, CP depan Z, CP belakang X, CP belakang Z. Ini merupakan bagian depan, bagian Z, dan bagian X dari truk yang akan dibuat. Lalu karena kita akan membuat tekstur, kita akan membuat suatu variabel untuk menempatkan tekstur. Itu ada tekstur ID berupa glue integer. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsi untuk meload teksturnya. Di sini kita akan memberikan parameter berupa image yang nanti akan dimasukkan ke dalam project tersebut dan akan mereturn sebuah tekstur ID.
Nantinya tekstur ID ini akan dibind ke dalam sebuah tekstur glue integer ini. Oke, itu adalah load tekstur. Selanjutnya adalah wheel. Wheel ini terdiri dari beberapa primitif. Primitif yang pertama yaitu sebuah silinder, karena nanti roda akan memiliki sebuah silinder. Dan pada dasarnya silinder pada glut ini tidak memiliki tutup. Jadi kita akan membuat lingkaran di bagian kanan dan kirinya agar wheel itu dapat tertutup. Seperti itu. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan teknik grouping, yaitu menggunakan GL push matrix dan GL pop matrix. Di sini untuk for yang pertama atau loop yang pertama, kita akan menggunakan GL quartz untuk membuat silinder. Jadi silindernya akan dibuat menggunakan GL quartz sejumlah 360 derajat ya untuk loopingnya. Jadi ini akan menghasilkan silinder yang nantinya tidak tertutup. Oleh karena itu kita perlu menutup ban tersebut dengan menggunakan lingkaran yang kami buat. Untuk lingkaran yang pertama ini untuk tutup bannya sendiri yang berwarna 0,2, 0,2, 0,2 ini berupa warna abu-abu. Lalu akan dirotasikan, akan di loop sejumlah 360 derajat atau berupa lingkaran. Dan ini merupakan formulasinya untuk pembuatan lingkaran. Setelah itu, ini lingkaran yang kedua berwarna putih sebagai velg dari ban tersebut. Untuk karena velg lebih kecil sehingga akan di scale 0,7. Ini agar lebih kecil dari yang atasnya. Seperti itu. Ini untuk roda yang kiri, ini untuk roda yang kiri, dan bawahnya itu untuk roda yang kanan. Seperti itu. Nah, ketika dirender ini akan menghasilkan sepasang roda gitu. Lalu ada kontainer. Nah, pada kontainer ini akan direalisasikan teknik penggunaan tekstur. Nah, karena kita sudah membuat load BMP tadi, fungsi load BMP yang ada di atas, maksudnya yang ada di ini, image loader.cpp, kita bisa memanggil load BMP tadi untuk mencari tekstur yang sudah kami buat. Di sini kami telah menggunakan tekstur map.bmp yang nanti berupa mapping tekstur kontainernya. Nanti kita akan lihat kontainernya akan seperti apa. Ini akan di-load ke dalam variable image yang berupa pointer image. Setelah itu, kita akan menggunakan depth test agar ada fitur kedalaman ya pada kontainer tersebut. Lalu kita karena kontainer nanti akan berupa tangki Pertamina, jadi kami akan membuat sebuah quadric object. Di sini quadric object adalah silinder yang nanti akan kami buat. Di sini pembuatannya menggunakan variable glue quadric object dengan ini glue quadratic. Itu. Nah, ini untuk pembuatannya posisi 1 berarti yang ada di depan tadi. Di sini menggunakan GL quartz sama kayak ini untuk posisi 1 artinya posisi yang di belakang maksud saya. Untuk posisi yang belakang nanti otomatis akan membuat lampu di belakangnya. Kalau posisi 0 nanti tidak perlu lampu, artinya kontainer yang di depan tadi itu nggak perlu lampu, yang di belakang perlu lampu gitu. Nah, terus kalau sudah di sini kita tinggal membuat bagian penampang bawahnya ya. Di sini menggunakan berbagai vertex. Lalu ini ada tutup dari silindernya. Titip dari silinder yang telah kami buat menggunakan lingkaran juga. Lalu di sini tutup yang belakang. Dan ini adalah silindernya. Silindernya menggunakan quadric object yang telah dibuat ini, quadratic, merupakan sebuah objek quadric. Ini fungsi glue silinder berfungsi untuk membuat silindernya. Itu. Terus setelah itu kontainer perlu wheel, makanya kami tempatkan wheel ini, wheel kanan, wheel kiri, wheel kanan, dan wheel kiri. Terus wheel depan ini berfungsi untuk membuat wheel pada bagian depan. Lalu ini collision box nanti akan dijelaskan oleh Hanan. Gunanya untuk mendeteksi tabrakan tadi, dan di sini truck merupakan fungsi besar yang digunakan untuk memanggil semua truck tadi, semua komponen yang ada di atas tadi.
Di sini ada collision box yang tadi nanti akan dijelaskan. Ini translate F itu untuk menempatkan truk ini sesuai dengan key press yang telah di-handle gitu. Terus di sini kita pertama akan membuat kontainernya dulu. Kontainer 0 tadi di depan, kontainer 1 itu belakang. Dan ini bagian truknya. Ini bagian truk depannya sampai sini. Dan ini bagian truk belakangnya. Untuk selanjutnya kita perlu tutup bagian kiri dari bagian depan truk dan tutup kanan dari bagian depan truk. Terus ini ada tutup bawah dari bagian truk. Lalu ini adalah engine outtake atau itu silinder yang nanti berada di bagian depan. Ini juga perlu quadric object. Terus ada plat nomor, ini untuk bagian belakang. Nanti ada lampu kiri dan lampu kanan untuk bagian depan truk. Seperti itu. Lalu ini sudah sampai situ aja dan kita akan memanggil fungsi wheel depan. Oke, untuk ketika dijalankan nanti truknya nah akan melot tekstur seperti ini. Ini tekstur yang kami terapkan dalam silinder tadi. Lalu ini ada velg depan, ada velg yang berwarna putih dan tutupan yang berwarna hitam. Lalu ini lampu kiri dan lampu kanan. Depan nanti ada berupa kaca mobil. Lalu ada lampu kiri dan lampu kanan. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari truk. Saya serahkan ke bagian berikutnya, yaitu Rifat. Oke, baik. Terima kasih Haki atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lantai. Boleh Haki diarahkan ke bagian lantai.cpp. Baik, saya jelaskan dulu untuk fungsi yang pertama, itu ada lantai dasar, di mana dengan parameter floatx, itu merupakan untuk membuat bagian dasar dari lantai, di mana itu merupakan bagian tumpuan dari truknya. Awal-awal kita kasih warna dengan fungsi color 3F, itu dengan parameter sekian, itu untuk menggenerate warna hijau. Selanjutnya, GL begin, GL quads itu untuk membentuk lantai berbentuk kotak. Lalu ada 4 GL vertex 3F di situ untuk merender lantai itu berbentuk kotak sejauh 10.000 ya. Selanjutnya ada fungsi trotoar dengan parameter floatx, di mana trotoar ini untuk membentuk jalan. Jalan itu kita jadikan satu dalam GL push matrix dengan warna hitam ya. Parameternya di situ 000 itu berwarna hitam. Lalu kita GL translate F agar jalannya itu sedikit di atas trotoar. Trotoarnya itu sedikit di atas jalan. Lalu kita GL begin, GL quads berbentuk kotak, dan kita definisikan untuk trotoarnya itu Z-nya 20, minus 20, minus 20, dan 20. Itu agar nantinya trotoar itu awalnya dari dekat dari user hingga menjauhi user. Selanjutnya kita buat GL di bawah fungsi yang tadi sudah kita buat, kita membuat strip jalan, di mana strip itu untuk membuat putih-putih yang ada biasanya di tengah trotoar. Sebenarnya trotoar ini merupakan jalan ya, karena tadi jalan sudah kita pakai, maka kita definisikan jalan yang utama itu dengan trotoar. Oke, strip pembatas jalannya kita definisikan parameternya 111 itu berwarna putih. Selanjutnya kita gunakan looping. Kita buat lagi untuk setiap putih-putih itu berwarna kotak, makanya kita menggunakan fungsi GL quads. Setiap strip itu kita warnai dengan warna putih, tadi sudah dijelaskan. Lalu kita tempatkan di tengah-tengah dari trotoar dengan fungsi yang memiliki parameter sekian. Selanjutnya ada
penjelasan di situ strip terakhir lebih pendek itu berfungsi agar nantinya strip terakhir di setiap trotoar itu tidak melebihi trotoar. Sehingga untuk strip-strip terakhir itu pas panjangnya dengan trotoarnya. Itu bedanya hanya di vertex 3F di mana di situ ada X-nya I plus 40 untuk yang di atas dan yang akhir-akhirnya itu X minus 10 agar tidak melebihi jalan. Oke, sekarang kita ke fungsi jalan, di mana ini untuk menempatkan trotoar agar nantinya trotoar itu berada di atas lantai. Kita definisikan dulu variabel yang akan kita buat itu ada I, Zmin, Zmax, dan lain-lain. Itu kita push dulu. Kita ingin buat lantainya itu ada di bawah jalan sedikit, di mana nanti biar untuk yang warna hitam, trotoar warna hitam itu letaknya ada di atas lantai. Kita definisikan lantai itu dengan parameter 1000. Dan kita push jalannya itu kita render jalannya, lalu kita sedikit rotasikan ke kanan biar sebenarnya ini tidak terlalu pengaruh ya, karena untuk lantainya sendiri itu berbentuk kotak. Lalu kita push lagi trotoar di sini sepanjang 10.000. Lalu kita pop dan untuk file lantai.cpp-nya sudah selesai. Sebenarnya ada lagi lanjutan di bagian main. Di situ bisa Haki lihat di line 300. Nah, di situ untuk buildings-nya sendiri kita gunakan looping dengan panjang 10.000 sehingga untuk setiap bangunan yang kita render itu menyesuaikan dengan panjang jalan yang kita buat dan dengan looping setiap 200 meter. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di bagian objek ya. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai random object. Nah, random object di dalam game ini adalah benda-benda yang bisa kita lihat di sepanjang jalan. Di tepi jalan tepatnya ada lampu jalan, kemudian ada pohon dengan dua jenis, yaitu pohon dengan daun bergerumbul dan juga pohon pine, kemudian ada awan serta gedung-gedung tinggi. Mungkin bisa langsung ke bangunan 1, Haki. Nah, berikut adalah kode untuk bangunan 1 atau gedung-gedung tinggi, di mana fungsi ini akan meminta inputan ada X, Y, Z sebagai koordinat berdirinya bangunan, kemudian ada S sebagai scaling, lalu ada CR, CG, CB sebagai parameter untuk pewarnaan menggunakan GL color 3F, serta jumlah tumpuk untuk membuat tinggi gedung. Karena tinggi gedung berbeda-beda akan disesuaikan dengan inputan dari jumlah tumpuk tersebut. Kemudian bangunan ini kita buat menggunakan Glut Solid Cube Function dari OpenGL. Lalu selain bangunan juga ada pohon, boleh ke bawah. Nah, untuk objek pohon ini akan meminta inputan X, Y, Z sebagai tempat berdirinya pohon tersebut. Kemudian ada S atau scaling untuk mengatur ukuran besar kecilnya pohon. Dan pohon ini dibuat menggunakan quadric object dari function GL new quadric. Nah, batang dari pohon, karena dia berbentuk silinder, maka kita menggunakan function glue cylinder. Dan untuk bagian daunnya, karena dia berbentuk gerumbul, jadi kita menggunakan function dari OpenGL, yaitu glutesolid.khedron. Lalu ke bawah lagi, ada versi pohon pine. Dia hampir sama dengan pohon tadi, cuman yang membedakan di sini adalah bagian daunnya. Karena bentuk daun pohon pine itu kan segitiga, jadi kita menggunakan function glutesolid.con. Perbedaannya hanya di situ. Untuk batang dan juga inputan lainnya masih sama. Lalu ada lampu. Bisa ke lampu. Nah, parameter ada X, Y, Z sama sebagai tempat berdirinya objek lampu di tepi jalan. Kemudian ada rotation sebagai parameter dari GL rotate F.
Lalu untuk ukuran lampu ini diset sama semua dengan scaling 0,25. Dan batang lampu karena dia berbentuk silinder, maka kita menggunakan function glued cylinder. Lalu bagian atas lampu sebagai lampion lampunya itu kita menggunakan function glued solid cube. Lalu ke bawah lagi ada koin. Nah, selain pemandangan, di sini juga kita akan menggunakan sistem scoring, di mana di tengah jalan nanti kita akan menjumpai beberapa koin, dan ketika truk menabrak koin tersebut, skornya akan bertambah. Nah, objek koin ini dibuat menggunakan function glued solid torus dengan get size sesuai inputannya, dan warnanya kita definisikan dengan warna kuning, yaitu GL color 3F 0,85, 0,85, 0,15. Lalu terakhir masuk ke main di baris ke 300. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Rifan bahwa untuk menampilkan objek-objek random ini kita menggunakan perulangan dari 1 sampai 10.000. Dan di sini I-nya I sama dengan I ditambah 200. Artinya objek-objek tersebut akan berulang setiap 200 meter. Contohnya untuk bangunan 1 dengan X, Y, Z seperti inputan itu, dia akan berulang setiap 200 meter. Begitu juga dengan bangunan 2, bangunan 3, dan juga pohon-pohon lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk random object. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanan untuk collision. Baik, terima kasih Dinda atas waktunya. Mungkin saya sekarang sedikit menjelaskan tentang collision. Jadi, collision itu adalah bagian yang digunakan untuk melakukan interaksi antar objek. Nah, pada game truk ini, collision itu terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi, seperti truk dengan pohon, kemudian truk dengan gedung, truk dengan tiang, truk dengan trotoar, dan lain-lain. Kemudian, minta tolong Haki di bagian main.cpp, line ke 101. Nah, di sini pertama-tama kita menggunakan fungsi cek tabrakan dengan variabel objek dan existence. Kemudian kita mendefinisikan float yang digunakan untuk memasukkan parameter objek minimum dan maksimum dari nilai koordinat X dan koordinat Z. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan objek minimum dan maksimum dari X dan Z, selanjutnya kita akan memasukkan nilai untuk setiap objek minimum dan maksimumnya. Di sini didapatkan bahwa misalnya di line 106, O min X itu sama dengan objek.getX. Nah, kemudian dikurangi dengan objek.getSize. GetSize ini sebagai lebar dari truknya, kemudian dikurangi dengan 1,6. Itu untuk minimum. Jadi untuk setiap minimum akan dikurangi dengan 1,6, sedangkan untuk maksimum akan ditambah dengan 1,6. Nah, kenapa di sini 1,6? Karena lebar truk di sini adalah 3,2, maka diberikan nilai dengan cara membagi 2 dari lebar truk sehingga didapatkan nilai 1,6. Nah, selanjutnya akan seperti itu. Max untuk X juga seperti itu dengan mendapatkan koordinat dari get X dan seterusnya sampai maksimum dari Z akan mendapatkan koordinat dari get Z. Kemudian selanjutnya adalah check collision area. Nah, di sini kita menggunakan beberapa fungsi. Yang pertama menggunakan grouping yaitu GL push matrix dan nanti di bawah akan ditutup dengan GL pop matrix. Untuk GL push matrix ini digunakan untuk sebagai pembukanya, kemudian di line 113, GL begin dengan menggunakan GL polygon digunakan untuk mendefinisikan bahwa objeknya itu nanti akan berbentuk seperti poligon gitu yang menjadi collision areanya. Kemudian di sini akan diberikan color 3F dengan inputan 1,1,1. Nah, selanjutnya vertex 3F, GL vertex 3F dengan mendefinisikan inputan yang tadi sudah dimasukkan dengan nilai, yaitu O maksimum X, O maksimum, kemudian O minimum Z, kemudian ada O maksimum X, kemudian O maksimum Z, selanjutnya O minimum dari X, kemudian O maksimum dari Z, dan yang terakhir adalah O minimum dari X dan O minimum dari Z. Kemudian akan dilakukan GLN dan ditutup dengan GL pop matrix. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian truk.cpp, Haki, tolong. Di line ke 257. Nah, di sini seperti yang Haki tadi sempat singgung, teman-teman, kita menggunakan collision box di sini. Jadi dengan inputan variabel yaitu float yang berisi putaran, kemudian float TX yang berarti koordinat dari X, kemudian float TY koordinat dari Y, dan float TZ koordinat dari Z.
Nah, di sini menggunakan putaran, setiap kali putaran itu adalah 90 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan collision box untuk bagian depan truk. Nah, itu akan dimasukkan nilai dari X atau koordinat dari X. Kemudian putarannya itu akan dibagi dengan 180 derajat. Ini menggunakan konsep sin karena di sini adalah koordinat dari X. Kemudian untuk bagian depan yang Z itu hampir sama dengan dengan konsep yang X, tapi di sini menggunakan cos karena ini adalah sumbu Z. Kemudian selanjutnya di bagian belakang, collision box bagian belakang itu menggunakan putarannya itu ditambah dengan koordinat 5 yang dikalikan dengan nilai sin. Dan putarannya itu nanti akan tetap dibagikan dengan 180 derajat. Begitu juga yang bagian belakang, yaitu CP dengan dengan variabel CP belakang Z dengan inputan TZ dari koordinat Z. Nah, itu menggunakan fungsi cos. Oke. Mungkin selanjutnya boleh minta tolong Haki ke bagian main.cpp. Di bagian condition if else. Nah, di sini setelah kita tadi mendefinisikan collision box-nya seperti apa, kemudian variabel input-nya seperti apa. Nah, di sini kita akan melakukan kondisi di mana nanti itu truknya akan bertabrakan di bagian mana gitu. Nah, di sini karena yang dipakai untuk maju mundur adalah bagian depan dan belakang, maka di sini ada dua kondisi, yaitu check collision point yang ada di depan truk dan juga check collision point yang ada di belakang truk. Untuk yang pertama yaitu check collision point yang ada di depan truk. Itu dengan menggunakan CP depan X yang tadi sudah didefinisikan di bagian truk. Kemudian jika lebih dari atau sama dengan O min X, dan CP depan dari X itu kurang dari sama dengan O max X, serta CP depan Z itu lebih dari sama dengan O min Z, dan CP depan Z kurang dari sama dengan O max Z itu, maka kalau misalkan itu true, nanti akan menjalankan objek akan menghitung nilai value-nya. Nah, nilai value ini didapatkan dari lebar get size truk yang tadi 3,2 dibagi dengan 2 yaitu 1,6. Nah, kalau misalnya benar, maka nanti akan dilakukan kondisi speed X-nya itu lebih dari 0 dan speed X-nya akan sama dengan 0. Jadi jika kayak gini, truknya itu akan berhenti gitu. Jadi tidak bisa untuk bergerak maju maupun untuk bergerak maju. Nah, kemudian kalau misalnya dia itu skornya itu ditambah, maka objeknya itu akan menghitung get nilai dari value-nya itu dan akan return existence dari 0 begitu. Kemudian yang belakang juga sama konsepnya, menggunakan CP atau collision box bagian belakang. Nah, nanti CP belakang X itu lebih dari sama dengan O min X, dan CP belakang X kurang dari sama dengan O max X. Kemudian CP belakang Z atau koordinat dari Z ini akan lebih dari O min Z, dan CP belakang Z dari koordinat Z akan kurang dari sama dengan O max X, maka nantinya akan menghitung nilai value dari truknya ini, apakah nanti akan mundur ataupun berhenti karena bertabrakan dengan objek lainnya gitu. Untuk cara kerjanya, yaitu konsep dari collision ini adalah bagian depan dan belakang itu akan dipasang sebuah kotak kubus yang tadi namanya adalah collision box. Nah, di sini sebagai penanda daerah collision gitu. Nah, masing-masing box collision ini akan dipasang pada setiap objek yang memiliki potensi tabrakan, misalnya truk dengan gedung atau mungkin dengan tiang dan lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya, jika collision area antar objek ini saling bertemu gitu, maka akan terdeteksi oleh program dan menjadikan kondisi tersebut itu sebagai tabrakan antara truk dengan objek lainnya. Nah, jika bagian depan maupun belakang truk bertabrakan dengan collision box-nya tadi, maka truk itu tidak akan bisa digerakkan baik maju maupun mundur. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari collision object, dan ini menandai bahwa presentasi kami telah selesai. Mungkin setelah ini akan diberikan simulasi dari game truk kali ini oleh Haki. Silakan Haki. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan truk yang telah dibuat. Jadi ini yang tadi ada random object yang berupa pohon dodecahedron, dan ini di sebelah kiri ada pohon pinus yang dibuat tadi oleh Adinda. Lalu di sini ada jalan yang akan berulang sebanyak 10.000 kali atau infinity lah dari bagian depan maupun belakang user. Nanti di tengah sini ada strip yang telah tadi
dijelaskan oleh Rifan. Oke, nah untuk random object-nya sendiri tadi ada pohon, ada lampu, ada pohon pinus, serta bangunan-bangunan yang tadi dijelaskan oleh Adinda. Dan truknya sendiri ini truk gandeng yang menerapkan sebuah tekstur dalam bagian silinder yang telah dibuat. Lalu di sini ada juga fitur untuk scoring dari koin yang telah dibuat tadi. Bisa dilihat di pojok kiri atas itu ada skor yang tadi 50 karena sudah menabrak sebuah koin, beberapa koin, dan jika kita cek lagi, ketika kita tabrakan, maka di sini akan skornya menjadi 60 atau bertambah 10, seperti itu. Nah, lalu selain fitur scoring, di sini juga ada collision seperti yang tadi telah dijelaskan Hanan. Nah, ketika dia menabrak maka akan mengecek apakah bagian depan truk tadi telah menempel pada objek tersebut atau belum, dan jika speed-nya kurang dari 0 maka dia akan berhenti seperti ini. Nah, itu berhenti. Lalu ketika kita cek tabrakan bagian belakang juga, maka truk tersebut juga akan berhenti. Bisa dilihat. Nah, di situ akan berhenti karena di sini indikatornya tidak ada yang bergerak ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk demonstrasi truk dari kami. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator untuk ditutup. Baik, terima kasih Aki atas simulasinya. Sekian presentasi dari kami mengenai game truk pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.